tes tes ini sebagai box habis tadi saya studi aku baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu bapak-bapak yang telah SD. Bersyukur kehadiran Tuhan pada malam pada pagi hari ini yang ini kita semua dapat hadir di sini. Tentunya dalam keadaan sehat sedoyo nggih. Sampun sehat sedoyo nggih. Sedap malih. Di hari ini bagi cek berkaitan sama cek itu saya ulas tentang cek. Selama ini kita kenalkan pengecekan ini terutama ya, jadi tidak hanya diabetes nih, hipertensi ataupun yang belum menabung tetap harus karena cek itu suatu total check-up. Diri kita ini kalau dari luar sehat, alhamdulillah dalamnya juga. Tapi kan kita mau cek apakah benar fungsinya masih berjalan lancar. Nah, ini pada pagi hari ini kita bahas tak ulas deh tentang pengecekan yang selama ini mungkin agak baru gitu. Karena selama ini kita kenalnya terutama yang terkena diabetes adalah pemeriksaan gula puasa, gula sewaktu dan gula 2 jam setelah bahan. Ya. Tapi ini ada pengecekan yang sebenarnya tidak mengurangi keefektifan pemeriksaan yang saya sebutkan tadi. Tapi ini lebih baru dan dianggap lebih mewakili keadaan gula yang ada di dalam darah kita. Itu pemeriksaan HbA1c. Jadi di praktek yang sudah dikasih tahu dia kita bahas sedikit waktu sebenarnya pemeriksaan HbA1c itu secara gambaran awam nih, tubuh kita itu kan terdiri dari sel darah merah. Nah, di sel darah merah itu ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu bila gula di dalam darah kita tinggi, hemoglobin itu banyak yang mengikat gula. Cara awalnya artinya HbA1c itu hemoglobin dalam darah merah dia mengikat glukosa dalam bentuk fraksi glikasi. Cara berbeda Hb tingkat gula itu yang dicek, jadi dicek darahnya harus biasa tapi lewat kuning ya, tidak bisa diketik di sini. Nah itu tadi diperiksa, yang diperiksa Hb hemoglobinnya tingkat gula, terus nanti hasilnya berupa persentase. Jadi kira Hb yang sudah tingkat gula. Ketika hasilnya tinggi berarti harus waspada kita terkena diabetes. Diabetesnya itu bisa pre-diabetes atau sudah masuk ke fase diabetes. Atau mungkin kalau sudah terlalu tinggi takutnya komplikasi. Jadi diabetes yang terindikasi komplikasi. Nah, pemeriksaan HbA1c ini tipe caranya. Alhamdulillahnya HbA1c itu bertahan sesuai dengan umur sel darah merah. Jadi sel darah merah RDW ini jenuh ini bertahan selama 90 hari, 3 bulan. Otomatis apa yang kita makan terus ikut kalau gulanya tinggi dia akan bertingkatnya dengan Hb tadi akan bertahan terus nilainya sampai 3 bulan.
Nah, begitu pemeriksaan HbA1c dikatakan lebih efektif, ya, lebih loaknya, atau apa? Tidak terpengaruh oleh makanan yang kita makan saat itu waktu pemeriksaan. Karena kan akumulasi 3 bulan dari Bapak Ibu. Jadi mempunyai pemeriksaan darah sewaktu. Nah, jenengan di burger, duren, otomatis tak inggir, gitu. Atau di burger, manis atau es teh jumbo. Betul wonten nggih sakniki darah es teh cikis muncul es teh jumbo betul wonten nggih. Apa nggih yang anu nggih sing es teh tawar nggih disehat nggih. Itu kan terpengaruh hasilnya, apalagi pengecekan yang sewaktu ya seperti itu. Kalau yang puasa kan puasanya 10 jam kemungkinan bisa lebih efektif. Tapi kan saat itu hari itu ketika kita berpuasa, setelah berpuasa terus dahar umpamanya dahar nasi 1 piring sama sayur bayam atau sayur gobi manis itu kan terpengaruh lagi. Jadi pemeriksaan darah yang cekik ataupun yang bulan puasa menunjukkan pemeriksaan dan tidak bisa, kalau puasa masih bisa menunjukkan kondisi puasa gitu. Tapi HbA1c menikah karena dia akan terakumulasi 3 bulan dan darah itu akan umurnya 3 bulan, otomatis hasilnya menggambarkan kondisi tubuh kita 3 bulan ke belakang. Jadi lebih efektif kan ya? Nomor 1 itu lebih efektif. Nomor 2, jenengan tidak perlu berpuasa. Karena kenapa? Karena yang dicek itu kan bukan keadaan saat ini. Jadi orang terpengaruh kali hari menjelang saat itu. Tapi terpengaruh oleh keadaan sel darah merah yang kemudian berubah. Jadi lebih efektif ini. Terus pemeriksaan ini prosedurnya harus harus saya kasih gambaran bau ya. Tidak harus berpuasa. Yang dicek darah di vena kita besiku bukan darah tepi. Kalau sebulan darah suatu kan darah tepi yang kita itu. Kalau ini darah vena. Terus kegunaannya buat apa ini? 1, untuk kita cek bagi yang belum bisa. Tapi di sini saya Bu, kalau yang HbA1c mungkin harus ngecek dulu gejalanya ya. Kalau orang masih muda, masih aktif dan sehat, ya mungkin pemeriksaan HbA1c perlu tapi tidak urgent, terus 1 atau 2 tahun konsultasi dokter dulu. Tapi kalau sudah ada gejala IGO yang walaupun kelihatannya aktif, muda, ada gejala DM yang tadi, apa gejala DM ini? Gampang haus, lapar, fungsi polikaki, sama kanker pipis. Nah, itu memang harus walaupun sedang aktif muda harus medical check up, terutama kalau tahu bulannya ya HbA1c. Terus untuk medical check up itu kegunaannya tadi deh untuk mengetahui kadar gula darah kita sehingga tidak jatuh dalam keadaan gula darah tinggi tapi tidak terdeteksi. Nah, itu yang dianjurkannya kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Dan itu melalui anjuran dokter. Jadi dicek dulu gejala. Sekali berguna untuk siapa? Untuk kiai-kiai yang sudah pre-diabetes. Pre-diabetes itu normal, kondisinya bagus, tubuhnya bisa aktivitas biasa, tidak minum obat, tapi ternyata setelah dicek tes HbA1c atau tes gula puasa kok tinggi, nah itu dikatakan pre-diabetes. Nanti saya tahu sih ukuran-ukuran ya, kalau melalui HbA1c itu yang normal seberapa, pre-diabetes seberapa, atau yang sudah diabetes seberapa. Yang pre-diabetes itu kegunaannya untuk untuk biar anak kita bisa teratur. Terus kemarin sudah pre-diabetes, pre-diabetes.
berarti makananku harus tak kurangi yang manis-manis, tak kurangi yang berlemak tinggi, tak kurangi gorengan, santan. Oke. Terus yang ketiga tentu saja ini yang diabetes ya, untuk mengetahui pola makan, untuk menentukan pola makan atau langkah kita selanjutnya biar tidak jatuh pada diabetes. Yang ketiga digunakan untuk siapa lagi? Untuk biaya yang diabetes. Kalau sudah diabetes, terus kan diabetes, kok tidak diperiksa HbA1c? Kalau periksa sendiri kan mahal nih. Kenapa? Ternyata satu untuk melihat keberhasilan terapi. Ketika terapinya yang awalnya diabetes, setelah diterapi obat tertentu kok jadi pre-diabetes, itu berarti kan jadi saya ya. Jadi saya berarti obatnya kok. Yang kedua untuk yang diabetes ini untuk menentukan jenis obat. Kalau obatnya diabetes kalau kita HbA1c sekian persen, nanti biasanya dokter yang melihat hasilnya, oh ini ternyata obatnya harus disupport. Oh ini ternyata kalau sekian persen itu obatnya bisa fail. Oh ternyata kalau sudah diabetes dikasih pil ini kurang efektif, ya obatnya kombinasi. Jadi HbA1c itu walaupun sudah terkena diabetes tetap dicek orang cek gula darah puasa atau gula darah 2 jam setelah makan. Itu tujuannya untuk evaluasi. Ya. Nah nilai ini berapa kok kalau HbA1c itu? Kalau tanya, oh kalau keluar gula darah sewaktu sama gula darah 2 jam itu di bawah 200 ya. Kalau normalnya ya. Kalau puasa ya kurang lebih 126 ya. Kalau HbA1c itu nilainya yang keluar itu berupa persentase. Menggambarkan apa? Menggambarkan berapa jumlah persentase di tadi yang berikatan sama gula laut ya. Gandengan kali gede laut berapa persen? Semakin mata ya semakin oh loh. Normalnya itu ternyata ya 5, di bawah 5,7 itu normalnya. Bagusnya ya di 5,6 bawah. Itu yang dikatakan normal. Terus yang dikatakan pre-diabetes berapa? Pre-diabetes itu 5,7 sampai 6,4% ya. Masih pre-diabetes. Dan penanganannya kalau pre-diabetes itu mungkin pertama modifikasi perilaku. Jadi ini kan tidak cuma yang diabetes yang kita itu yang terkena diabetes, yang hipertensi juga harus memahami karena pre-diabetes itu nanti bapak ibu yang hipertensi juga dicek setiap 6 bulan harus memahami ini ketika HbA1c masuk dalam pre-diabetes. Berarti dari dimana kalau pre-diabetes modifikasi modifikasi perilaku, artinya perilaku kok orang itu bubuk sembarangan yang tinggi perilaku maksudnya dahare sehari istirahatnya olahraga. Ya, itu kalau diabetes ya dahare kurangi gula, kurangi kalori tinggi, kurangi bahan lemak gorengan santan gitu. Karena semua yang dimakan itu kalau kelebihan dia akhirnya akan jadi glukos. Walaupun itu dahare kuat, ini nggak makan ini gula kok, tapi aku makan daging seperempat kilo. Itu nanti di depo di dalam tubuh kita akhirnya jadi gula. Timbunan-timbunan yang terlalu banyak itu nanti di depo juga asam lemak itu nanti akhirnya di depo juga jadi gula. Protein juga sama. Nanti kalau kita kelebihan protein apa? Pokok aku makan gulanya sih aku makan proteinnya pokoknya kelebihan dengan kurang telur dan yang kelebihan itu nanti akan diubah asam amino ya namanya. Itu nanti juga akhirnya jadi glukosa sama. Nah itu nanti akan meningkatkan kalau kelebihan meningkatkan ada gula. Makanya nanti bapak ibu yang hipertensi juga tetap dicek HbA1c ini untuk mengetahui kadar. Kalau masih normal apa? Nah kalau pre-diabetes harus hati-hati modifikasi perilaku. Nah kalau sudah diabetes
harus obat. Jadi modifikasi perilaku perubahan perilaku sama obat. Terus kedua perubahan perilaku itu udah tahu ya untuk prediabetes tadi J. Satu, olahraga. Kita kok kamu ya pengen hipertensi atau pengen yuk apa ini apa tapi diukur kali kok sudah prediabetes yang bulannya disudut atau tanpa bulan itu namanya perubahan perilaku ya. Kalau tinggal kok sudah prediabetes olahraganya ditambahi. Olahraga yang bagus itu Bapak Ibu. Kalau yang iya bagus untuk siang supaya dia tubuhnya menyimpan ternyata jadi penggunaan kalorinya semakin banyak. Itu ternyata tidak cuma olahraga ritmis bagus jalan kaki itu bagus untuk latih jantung, latih otot guys lainnya. Tapi tetap sadar ya tapi ternyata ada olahraga satu lagi yang dianjurkan. Sebenarnya sudah dari dulu kita anjurkan, cuma mungkin baru akhir-akhir ini itu adalah olahraga beban. Terus penggunaan aqua botol produk ke dalam diisi pasir atau mungkin botol minyak goreng diisi pasir. Mungkin sekilo kemauan tidak apa-apa. Nanti kita angkat laporan, dianggap sebagai barbel. Untuk apa? Otot-ototnya biar gedul, otot-ototnya biar terlatih. Nah, otot-otot terlatih tubuh kita itu akan menggunakan glukosa yang kita makan tadi, kalori kita makan tadi. Jadi kalau ototnya lembek kayak tadi, itu penggunaan gulanya kan bertambah. Akhirnya gula itu depo di dalam tubuh kita. Gula itu jadi aktif. Tapi ketika otot-otot kita tadi sudah terlatih tadi, gula yang kita makan yang tadi bisa dipakai untuk bahan bakar si otot. Oke. Terus kalau diabetes ini HbA1c kalau ini harga normalnya kalau sudah dianggap diabetes yaitu di atas 6,5%, terus harus diterapi. Jika sudah di atas 8%, begitu berturut-turut ya dalam jangka waktu lama. Ketika pemeriksaannya 6 bulan sekali itu Bapak Ibu nanti 6 bulan sekali diperiksa kok masih 8%. Terus dikhawatirkan nggak bisa turun-turun, dikhawatirkan terjadi komplikasinya DM itu kan mana-mana gitu, tak urutkan aja gitu. Bapak Ibu nggak bisa stroke, bisa dari jantung, bisa penyakit jantung koroner, dari hati bisa perlawanan hati, bisa metabolisme menurun, dari tingkat mawon bisa jadi orang ulmus yang susah sembuh. Dari kaki aja nanti kalau sudah kena diabetes yang dingin terus dingin itu nanti tidak hanya dingin hari kalau nggak sembuh dingin itu juga mempengaruhi morfologi, mempengaruhi bentuk. Nah dingin panas keratnya tinggi sakit ya, terus jadi iya, basicnya jadi biasanya ngepel jadi paling ringan gitu. Belum nanti kalau semakin orang nyeri, yang itu sudah jalannya saya sudah tidak bisa jalan normal alias di blok-blok sebagainya. Nah itu ketika HbA1c yang mengatur 6 bulan sekali itu di atas 8%. Harus ikut HbA1c supaya aku melu bulan darah puasa atau bulan darah pos 2 jam pos makan terus cukup untuk kawin kondisi bulan. Ternyata sekarang ada HbA1c yang lebih efektif, nilainya lebih bisa buat evaluasi minimal ya. Ketika tinggi terus jangka lama biasanya di atas 8% dikawinkan komplikasi dari sampai KI
di mata nanti bisa kabur, retinopati, terkena hukum takutnya itu, makanya harus cek ya. Jadi kalau ada fasilitas HbA1c 6 bulan sekali, yang BPM sama hipertensi, dari sabut, justru sangat ya. Walaupun tiap bulan sabut cek ya. Terus manfaatnya pun menempuh HbA1c. Jadi ada 3 stage tadi, satu yang masih normal itu berarti untuk MCU, medical check-up. Dua, untuk yang diabetes untuk warning dirinya sendiri tentang perubahan perilaku. Yang ketiga, untuk yang diabetes, yang sudah terkena diabetes tetap harus cek HbA1c, gunanya untuk evaluasi pengobatan. Terus pemeriksaan HbA1c kali gula yang lain itu bedanya nomor enggak? Ya. Periksaannya mau kekebalan depan kalau HbA1c itu melihat kadar gula darah kita selama 3 bulan ke belakang. Nah itu lebih efektif dan menggambarkan kondisi tubuh kita tanpa ada infeksi makanan. Jadi kalau gula darah puasa, apalagi sewaktu itu kan saat ini kalau orang beberapa hari lah nggak nangis, ini gula darah berpuasa kita lebih baik. Betul gitu. Kalau HbA1c 3 bulan berlalu, makanya seminggu yang lalu itu kan bahan harus terus kelihatan dari HbA1c. Jadi presentasinya menggambarkan kondisi tubuh. Okay. Kalau bisa, ini Bapak Ibu sekalian ini nanti difasilitasi bulan. Memang anjurannya kan dari mereka itu 3 sampai 6 bulan. 3 itu menggambarkan kondisi darah kan 3 bulan. Saya darah merah 3 bulan ganti loh. Nanti kita 3 bulan sudah oke 3 bulan lagi 3 bulan lagi bisa kasih. Tapi kalau dari pola ini nanti difasilitasi 6 bulan sekali. Ini nanti di sini ya. Terus HbA1c itu ternyata bisa turun, apalagi kalau kondisinya masih dalam pre-diabetes nih, belum diabetes. Jadi pre-diabetes bisa turun. Dengan cara apa? Wow, modifikasi makan, berlaku berlaku masuk makanan, olahraga, terus yang sudah kena diabetes obatan yang teratur itu mempengaruhi nilai HbA1c. Apa saja Bapak Ibu sekalian berikut HbA1c-nya nanti kita pemeriksaan di sini normal semua di bawah 5,7. Asalkan perubahan perilaku sehari, olahraganya sama kalau yang sudah terkena diabetes 7 obatnya harus obat itu yang diabetes dan hipertensi itu bukan kok dijeluk kok dia enggak. Satu, pemeriksaan ginjal sudah difasilitasi dari sini. Ya kan, kalau nanti ada pemeriksaan urium kreatinin untuk bawah kita sudah ada. Itu untuk memantau obatnya apakah ginjalnya masih baik-baik saja dengan pengobatan yang diberikan. Oke, nanti sudah diberikan. Yang kedua, obat-obat yang diberikan sudah sesuai dengan dosis. Kita sudah melalui dokter, apalagi dokter spesialis, ya kan? Jadi jangan khawatir obatnya yang bagi racun dia tidak, karena sudah ada dosis yang sudah terukur. Kali ini kita kan unjuknya minum obat dijual mbak seperti rasa. Nah itu mungkin malah jadi bahaya. Mungkin tensinya turun tapi dijelit. Terus obatan yang dari dokter spesialis dilimpahkan di sini itu sudah diukur dosis. Dan itu bukan merupakan racun karena nanti kalau penyakit takut ya ginjal kuning. Biasanya kan pertanyaannya gitu, kalau minum obat terus ginjal kuning kan ada pemeriksaan kulit-kulit untuk menilai pemeriksaan organ tubuh yang lain kan ada nanti itu sudah menggambarkan kondisi tubuh kami. Jadi obatnya tubuh itu mengaruhi apa, jadi sudah ada pemeriksaan.
Jadi untuk hasil HbA1c yang bisa turun itu karena tadi dia modifikasi, berlaku, terus olahraga, makan sama minum obat. Terus selain itu Bapak Ibu ternyata HbA1c itu juga dipengaruhi oleh tubuh masing-masing. Tadi kan diukurnya pakai sel darah merah ya. Nah, kalau sel darah merahnya terganggu, otomatis kan hasil pemeriksaannya juga terganggu. Makanya nanti kalau pemeriksaan HbA1c kan nanti juga dicek di screening bukan lagi. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi hasil pemeriksaan HbA1c itu contohnya berpengaruh. Contohnya kita kena anemia, darah merahnya HB-nya rendah, otomatis kan hasilnya persentasenya HbA1c jadi turun. Tapi kan itu nanti tidak menggambarkan kondisi gula di dalam tubuh. Itu nanti kalau dengan cek gula nanti di screening lagi ada anemia, ada unjuk obat-obatan. Biasanya kalau lagi batuk itu kan unjuk obat. Nah itu juga nanti dipengaruhi. Terus unjuk vitamin E, vitamin C itu juga mempengaruhi hasil HbA1c. Jadi nanti kalau pas pemeriksaan dia nantikan untuk merawat ke dokternya, aku lagi minum obat ini. Aku juga sakit. Ini yang mempengaruhi ya, penyakit ginjal, terus anemia, terus talasemia, gangguan hati, kolesterol tinggi, hipertensi itu mempengaruhi hasil dari HbA1c. Jadi nanti kalau pas HbA1c dimohon dengan ke pemeriksaan aku juga ada saat seperti misalnya obat-obatan yang batuk, itu obat vitamin C, vitamin E nantinya hasilnya memang tetap dicek tapi hasilnya kan bisa dipertimbangkan. Lalu oh dikekoknya kok hasilnya HbA1c-nya persentasenya tinggi, oh diabetes. Tapi ketika dengan indiko aku minum obat ini, oh berarti perlu pertimbangan. Nah nanti di cross check bulan depan pakai gula darah puasa. Terus juga sedang menjalani transfusi darah. Biasanya kan ada yang transfusi gitu, yang ada juga karena komplikasi hipertensi itu mungkin kok ada darah. Nah itu juga mempengaruhi hasil HbA1c. Kalau dari saya materinya sekian. Kalau ada pertanyaan mohon pakai di ikutan jari aja, nanti saya ke Bapak Ibu bisa tanya jawab. Monggo. Pertanyaan. Di bawah ada pertanyaan untuk karya pribadi, bagaimana kita anjurkan apalagi dia penggunaan kalori. Nah, kita makan kalori gitu. Kalau tubuh apa kita ini lembek lagi misalnya lembek gitu, otomatis penggunaan kalorinya kecil gitu. Kita latihan beban otot tadi lebih terlatih, itu penggunaan kalorinya banyak. Jadi dibuka si otot yang sudah terlatih tadi tinggi. Jadi penggunaan gula, penggunaan glukosa yang masuk, penggunaan kalori yang masuk itu dipakai oleh si otot. Terus latihan bebannya yang seperti apa yang saya generator yang diisi pasir piloges yang meningkat tadi, berapa kali seminggu gitu. Kalau anjurannya olahraga yang dianjurkan itu minimal 3 kali seminggu. 3
nggak atau 4 kali seminggu lah. Berapa waktunya? Setengah jam. Yang diajarkan dari organisasi kedokteran olahraga itu 3 sampai 4 kali seminggu setengah jam. Itu kombinasi antara latihan ritmis itu yang jalan kaki, terus senam sama beban. Terus intinya 3 sampai 4 kali kombinasi setengah jam ya, setengah jam kombinasi antara latihan beban sama olahraga ritmis. Olahraga ritmis itu jalan kaki yang tadi katanya jalan kaki nih wow nih. Jadi untuk jalan kaki itu kesehatan jantungnya, latihan jantung. Kalau untuk olahraga beban itu penguatan otot. Jadi mau ibu nanti 3 sampai 4 kali seminggu kombinasi. Ajar kombinasi. Ya latihan di jalan kaki, ya latihan beban. Ya. Atau kalau butuh 2 kali jalan kaki, 2 kali latihan beban, tapi waktunya sama setengah jam lagi. Sudah dijawab nih, kalau ada pertanyaan lagi, itu Bapak ini yang tentang HbA1c menarik, ada yang ditanyakan seumpama Mbak, mungkin besok cek gula darah puasa kan ada deteksi ya? Itu ceknya gula darah puasa kalau 2 bulan darah 2 jam kosong tadi cukup koran. Pertanyaannya kan betul. Sebenarnya cek darah puasa itu dan cek darah 2 jam kosong itu cukup. Tapi ini kan ada fasilitas kita HbA1c yang lebih efektif, lebih menjabarkan tubuh kita ya dan bulan darah kita 3 bulan lebih efektif dan lebih bagus, lebih akurat ya. Dan untuk menilai keberhasilan terapi evaluasi terapi tadi jadi HbA1c belum ini walaupun tiap bulan sudah dicek gula darah puasa. Oh, gula darah puasa itu bagus. Tapi kan juga perlu terapi tadi evaluasi terapi juga perlu. Apakah insulin ini harus tetap diberikan atau tidak? Dari HbA1c saya kadang ini sampai ngatur kalau HbA1c tinggi lagi lebih dari 8% ya, sama dikhawatirkan terjadi komplikasi itu sudah duduk karena ini berarti evaluasi tadi itu evaluasi terhadap terapi itu berarti pakai terapi apa dikombinasi insulin kombinasi sama pil atau yang pil mungkin diganti insulin itu kenapa kok aku harus ganti insulin? Ada pertanyaan itu deh. Ternyata itu dari hasil yang cek laboratorium sama mungkin dengan dilihat dalam fisiknya. Tapi biasanya dari cek laboratorium. Loh ini kalau biasa misalnya sesuai terus nih, berarti harus ganti yang penting harus ganti insulin. Makanya gitu. Ini contohnya apa dia? Kenapa kok penting dicek HbA1c? Terus walaupun sudah terus diabetes enggak perlu jadi memang harus cek HbA1c. Tapi yang hipertensi enggak aku tidak diabetes itu malah koma ya. Seperti itu ya. Kita jadikan kelihatan sehat-sehat saja. Medical check up itu penting bahkan ketika masih muda, masih umur 25 kondisi bagus, bagus artinya orang minum manis-manis, olah dari bagus. Kenapa tetap cek MCU? Karena kan dari luar kelihatan bagus, tapi kita nggak tahu. Nah itu tadi kan HbA1c itu bisa untuk Yusuf dan kalau diagnosa awal, bapaknya normal alhamdulillah deh, dan Mas Boyo deh biasa. Normal alhamdulillah. Ya kalau prediabetes kita nggak ober, kita nggak hati-hati, akhirnya nanti beberapa bulan ke depan karena perilakunya sama minumnya ya gitu kurang olahraga, akhirnya prediabetes itu bisa jatuh ke diabetes. Bahkan sekarang nih nggak usah jauh-jauh ya di
deket-deket kita itu yang terkena diabetes itu tidak cuma yang lansia loh, ada yang masih muda. Karena apa? Biasanya orang laki nih, laki-laki yang pilih makanan biasa dari makanan Bapak Ibu. Ada olahraga ya, karena banyak orang-orang yang mager, hari latihan itu katanya mager, malas gerak. Yang kedua makanan seperti yang manis-manis, berkalori tinggi, yang enggak apa soda. Adanya keyakinan bahwa ketika kita nggak makan gula, tapi makan yang lain yang berlebih, contohnya protein sama lemak yang banyak lebih dari kebutuhan aku aman-aman saja. Itu keyakinan itu salah nih. Semua bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kali serat itu akan didepo, diupo-upo lah ke dalam tubuh. Kalau tidak segera digunakan, tubuh-tubuh kita aman-aman dijadikan gula juga. Akhirnya gula dalam tubuh kita melonjak. Jadi perlunya pemeriksaan medical check up walaupun belum terdiagnosa ataupun sudah terdiagnosa diabetes adalah tetap nanti kalau ada fasilitas HbA1c nanti rawuh buang itu tiap bulan satu cek gula darah prostat sama mungkin sudah cek sendiri gula darah belajar ya tetap harus mudah-mudahan ada pertanyaan lagi buat ketika itu mungkin tentang kalau obat-obatan pulmonologi selama itu datangnya dari dokter insya Allah sudah diukur dosisnya sudah diukur kombinasinya aku kan ada yang tidak di sini gitu ini yang di luar aja gitu anggap lo itu ada yang mereka pilih sendiri obatnya enggak baik ada enggak aku biasanya iki bae wong aku kok tekstus apik itu suatu kesalahan juga karena menopo obat kombinasi ini sudah dirancang berdasarkan hasil lab berdasarkan kondisi tubuh penjenengan itu yang terancang loh sakit rumah sakit ini tinggal melanjutkan jadi kalau ketika apa nanti malah jatuh ke kondisi yang lebih parah tidak bisa diobati seperti jenengan waktu awal datang dan diagnosa jadi ini umpamanya wes diabetes milih obat aku biasanya coping bayo tinggalannya tapi ternyata dari hasilnya itu harus kombinasi tapi ternyata dengan tujuan rekelan jatuhnya mungkin lebih parah deh. Nah kalau lebih parah saya pakai lagi hati-hati komplikasi bisa jadi keras. Saya berdoa semoga Bapak Ibu kok hasilnya sampai kondisinya tetap sampai tapi kita tetap harus obat obat itu dianggap sebagai bantu tubuh kita bantu organ kita jadi organnya mungkin sudah tidak optimal tetapi dibantu jadi bukan kados obat sendiri ya kalau digunakan sewaktu-waktu bahaya baginya tapi ini obat yang bantu organ-organ kita untuk tetap sehat ya nanti habis satu sih aku tidak ada pertanyaan oh gitu mau kerja nanti di Bapak Ibu ya Bapak Ibu selalu berdiri sama Tuhan Allah dan hasilnya obatan hasilnya saya nanti selamat mengikuti gratis dan waktu selamat beres acara saya tutup acara itu jawab saya tutup dan acara saya juga saya tutup terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.